Amerika menghalangi kemajuan ekonomi dan teknologi berulang kali gagal. Bukannya membuat Cina terpuruk, justru kebijakan Amerika menyerang Cina memberikan stimulus positif bagi negeri tirai bambu. Belum lama ini Cina telah mengucurkan dana 6,12 miliar US dollar atau 24,58 triliun rupiah untuk membangun data center meskipun dilarang menggunakan komponen buatan perusahaan Amerika Serikat. Kepala Biro Data Nasional Cina, Liu Laihong, mengungkapkan belanja triliunan pemerintah Cina dalam konferensi data center di negara tersebut, seperti dikutip dari Reuters Kamis 29 Agustus 2024. Pemerintah Cina menamai proyek pembangunan data center besar-besaran itu sebagai Eastern Data, Western Computing sebagai bagian dari ambisi Presiden Xi Jinping membangun Cina digital. Ambisi Cina kini berhadapan dengan kebijakan larangan ekspor yang diterapkan oleh Amerika Serikat untuk produk-produk teknologi tertentu. Pemerintahan Presiden Joe Biden melarang perusahaan Amerika Serikat menjual produk paling canggih mereka ke Cina, termasuk GPU tercanggih buatan Nvidia yang dibutuhkan untuk kecerdasan buatan atau AI. Di tengah larangan impor ini, Cina menggenjot kapasitas industri komputer dalam negeri mereka. Proyek tersebut mencakup rencana pembangunan 8 hub data center, terutama di wilayah Cina bagian barat. Area Cina bagian barat dipilih karena wilayah itu memiliki sumber energi yang melimpah. Selain dana pemerintah, Beijing juga mendorong pembangunan data center dengan investasi swasta. Secara total, pembangunan 8 hub data center telah menarik investasi 200 miliar yuan atau 433,36 triliun rupiah. Kapasitas total terpasang mencapai 1,95 juta rack server dan 63%-nya sudah digunakan. Amerika gagal tekan Cina di luar angkasa. Amandemen Wolf, undang-undang yang disahkan Kongres Amerika Serikat pada 2011, dipandang oleh para pakar gagal menekan pencapaian Cina dalam program eksplorasi luar angkasa. Setelah wahana Chang'e 6 milik Beijing yang membawa sampel dari sisi jauh bulan berhasil menyelesaikan misinya, Cina menyambut para ilmuwan internasional untuk bergabung dalam penyelidikan terhadap material tersebut. Namun, Amerika Serikat memilih untuk tetap berpegang pada kebijakan agresifnya yang merusak hubungan dengan komunitas ilmiah internasional. Misi luar angkasa Chang'e 6 Tiongkok baru-baru ini kembali ke bumi dengan membawa sampel pertama dari bulan yang dapat berkontribusi banyak pada studi tentang benda kosmik. Misi itu menyandang nama Dewi Bulan dari mitologi Tiongkok. Satu-satunya negara yang ragu untuk mengambil bagian dalam penelitian bersama itu adalah Amerika Serikat, karena amandemen Wolf yang membatasi kerjasama luar angkasa Amerika Serikat, Cina. Amandemen Wolf adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2011 yang melarang Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA menggunakan dana federal untuk terlibat dalam kerjasama bilateral dengan pemerintah Tiongkok, kecuali operasi tersebut disetujui oleh Kongres atau Biro Investigasi Federal atau FBI. Amandemen tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk melemahkan pertumbuhan program eksplorasi ruang angkasa Cina yang maju pesat. Selama beberapa tahun terakhir, Cina telah mencapai sejumlah prestasi dalam eksplorasi ruang angkasa. Misalnya, negara itu telah meningkatkan sistem satelit navigasi Beidou, merakit sepenuhnya stasiun luar angkasa Tiangong, wahana antariksa Tianwen-1 berhasil mendarat di Mars, dan yang terbaru, Chang'e 6 membawa kembali 1935,3 gram batuan bulan. Bisa dibilang amandemen Wolf merupakan perpanjangan dari sentimen keras anti-Cina yang lazim di kalangan politik Amerika. Hal itu tidak akan memberikan manfaat bagi upaya luar angkasa Amerika Serikat dan secara langsung merugikan upaya eksplorasi ruang angkasa global secara keseluruhan, tegas para ahli.
Hal serupa juga disampaikan oleh Marco Aliberti, peneliti senior di Institut Kebijakan Ruang Angkasa Eropa.